Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hasil wawancara kami, yaitu kopi dan kelas sosial. Sebelum lanjut untuk menjelaskan hasil wawancara kami, perkenalkan dulu 3 anggota kelompok kami. Yang pertama ada Diva Audistia, yang kedua ada Aulia Siva Putri, yang ketiga ada Ria Merisa. Perbedaan konsumsi kopi berdasarkan kelas sosial mahasiswa. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana kelas sosial mempengaruhi kebiasaan, persepsi, dan makna sosial dari konsumsi kopi di kalangan mahasiswa. Responden dikelompokkan ke dalam 2 kategori utama berdasarkan indikator ekonomi, pendidikan orang tua, tempat tinggal, dan sumber pembiayaan kuliah, yaitu mahasiswa dari kelas menengah ke bawah dan mahasiswa dari kelas menengah ke atas. Melalui wawancara yang mendalam terhadap 10 responden, masing-masing 5 dari tiap kelompok, ditemukan beberapa perbedaan yang signifikan dalam cara mereka memandang dan mengkonsumsi kopi. Frekuensi konsumsi kopi mahasiswa. Mahasiswa dari kelas menengah ke atas itu cenderung mengonsumsi kopi dengan frekuensi yang tinggi, rata-rata 1 hingga 2 kali dalam sehari. Nah, bagi mereka, kopi itu bagian dari rutinitas harian, bukan hanya sebagai penambah energi, tetapi juga sebagai bentuk kenikmatan personal. Nah, sebaliknya, mahasiswa dari kelas menengah ke bawah itu cenderung mengonsumsi kopinya itu dengan frekuensi yang lebih rendah, sekitar 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Nah, konsumsi kopi dalam kelompok ini lebih berkaitan dengan kebutuhan praktis seperti begadang untuk belajar atau menjaga konsentrasi saat mengerjakan tugas. Nah, perbedaan ini itu menunjukkan bahwa semakin tinggi kelas sosial seseorang, maka semakin besar kecenderungannya untuk menjadikan kopi itu sebagai bagian dari gaya hidup harian, bukan hanya kebutuhan fungsional. Nah, dalam konteks ini, mahasiswa dari kelas atas itu memiliki waktu, ruang, dan sumber daya yang lebih longgar untuk menikmati kopi sebagai bagian dari pengalaman. Jenis kopi yang dikonsumsi dan tempat membeli. Nah, perbedaan yang sangat mencolok itu terlihat dari jenis kopi yang dikonsumsi dan tempat pembeliannya. Mahasiswa kelas menengah ke bawah itu cenderung mengonsumsi kopi saset, kopi bubuk yang diseduh di rumah, atau kopi hitam yang ada di warung. Nah, faktor utama yang mempengaruhi pilihan ini adalah keterjangkauan harga, kemudahan akses, dan efisiensi penggunaan. Sebagian besar responden dalam kelompok ini itu menyatakan bahwa mereka itu memilih kopi berdasarkan harga dan juga kebiasaan keluarga. Sebaliknya, mahasiswa kelas menengah ke atas itu lebih memilih kopi dari kafe modern, brand ternama, atau minuman kopi premium yang memiliki tampilan yang menarik. Jadi, mereka itu tidak hanya mempertimbangkan rasa, tetapi juga suasana kafe, desain kemasan, dan bagaimana produk tersebut itu terlihat saat difoto atau dibagikan di media sosial. Nah, tempat yang populer seperti Starbucks, kopi kenangan, dan kafe lokal yang estetik itu menjadi pilihan utama kelompok kelas ini. Nah, dari sini itu dapat kita simpulkan bahwa kelas sosial itu tidak hanya mempengaruhi daya beli, tetapi juga selera, preferensi estetika, dan akses terhadap pengalaman konsumsi. Kelompok kelas menengah ke atas itu lebih terhubung dengan tren konsumsi simbolik, sementara kelompok bawah itu lebih terfokus pada nilai fungsional.
Oke, selanjutnya mengenai makna sosial dan status dalam konsumsi kopi. Jadi teman-teman, sekarang kopi itu nggak cuma sekedar minuman ya, apalagi nih di kalangan mahasiswa dari kelas menengah ke atas. Buat mereka, kopi itu jadi simbol gaya hidup dan status sosial. Misalnya, mereka sengaja pilih merek kopi tertentu atau nongkrong di kafe yang lagi hits, supaya terlihat keren atau modern. Ini seperti cara mereka menunjukkan siapa sih diri mereka ke orang lain. Sementara itu, mahasiswa dari kelas menengah ke bawah lebih memilih kopi sebagai teman beraktivitas sehari-hari, bukan untuk gaya-gayaan. Tapi tetap ada ya juga yang mulai sadar kalau minum kopi di kafe bisa memberikan kesan lebih gaul, apalagi nih kalau lagi nongkrong bareng teman-teman. Berikutnya merupakan pengaruh lingkungan dan media sosial. Jadi media sosial juga punya pengaruh besar nih dalam membentuk cara kita melihat kopi. Mahasiswa kelas ke atas biasanya itu lebih aktif di media sosial seperti upload foto di Instagram atau pilih tempat ngopi yang lebih viral. Jadi kopi itu bukan cuman diminum tapi juga dipamerin nih buat nunjukin gaya hidup yang modern. Sedangkan mahasiswa kelas bawah juga ikut terpengaruh tapi lebih pasif ya. Misalnya mereka beli kopi kekinian karena diajak teman atau biar nggak kelihatan ketinggalan zaman. Tapi biasanya itu nggak jadi kebiasaan tetap, cuman sesekali aja kayak gitu. Dari sini kita bisa lihat nih, walaupun beda latar belakang ekonomi, semua tetap bisa ikut tren kopi. Bedanya cuma di seberapa sering dan apa motivasinya. Kopi sebagai kebutuhan atau gaya hidup. Mahasiswa kelas menengah ke bawah umumnya memandang kopi sebagai kebutuhan, yaitu sebagai alat bantu produktivitas yang bisa digantikan jika diperlukan. Mereka lebih fokus pada fungsi praktis, seperti menjaga mata agar tetap terbuka saat begadang, atau mengisi waktu istirahat dengan sesuatu yang murah dan mudah dibuat. Sebaliknya, mahasiswa dari kelas menengah ke atas lebih memandang kopi sebagai bagian dari gaya hidup. Mereka menyebutkan bahwa minum kopi adalah bagian dari rutinitas, relaksasi, bahkan sarana untuk bersosialisasi atau untuk me time. Dalam banyak kasus, keputusan untuk membeli kopi tidak semata-mata karena haus atau mengantuk, tetapi karena ingin merasakan suasana tertentu atau menunjukkan citra diri tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi simbolik dan sosial dari kopi lebih dominan di kalangan mahasiswa kelas menengah ke atas, sementara kelompok menengah ke bawah lebih fokus pada nilai utilitas dan ekonominya. Aspirasi dan persepsi lintas kelas. Nah, menariknya hasil wawancara menunjukkan nih bahwa meskipun ada perbedaan nyata antara dua kelompok sosial ini, aspirasi untuk menikmati mengkonsumsi kopi seperti kelas atas juga ada loh pada kelas bawah. Mahasiswa dari kelas menengah ke bawah mengaku ingin sekali mencoba kopi di kafe modern. Dan jika kondisi memang ekonomi mereka memungkinkan, mereka bersedia nih merutinkan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa kelas sosial tidak hanya menentukan perilaku konsumsi saat ini, tetapi juga mempengaruhi aspirasi konsumsi di masa depan. Sementara itu, mahasiswa kelas menengah ke atas memiliki akses yang lebih luas untuk memenuhi konsumsi simbolik tanpa hambatan ekonomi. Namun, mereka juga mengembangkan nilai-nilai selektif, seperti memilih kafe yang estetik tapi tidak terlalu ramai atau mahal, atau kopi yang berkualitas tapi tetap value for money.